Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih Ruan. Jadi pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini saya mau bertanya siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis pendekatan pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Bu, Silahkan. jenis pendekatan ada beberapa, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving, pendekatan open-ended, pendekatan saintifik, pendekatan inquiry, dan pendekatan proses. Betul sekali apa yang telah disebutkan Arin. Sekarang saya bertanya kepada Adit, apa itu pendekatan saintifik? Baik Bu, jadi pendekatan saintifik itu adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan keterampilannya melalui tahapan mengamati dan menalar, Ibu. Baik, terima kasih Adit. Ada pendapat yang lain mengenai jenis pendekatan pembelajaran saintifik? Saya Bu, pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik. Bagus sekali Adit dan Irwandi. Jadi apa yang telah kalian sebutkan itu benar. Nah, sekarang hari ini untuk mengembangkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, jadi hari ini Ibu akan menyajikan sebuah studi kasus di mana kalian harus memilih jenis pendekatan pembelajaran yang akan kalian terapkan di mana ketika kalian sedang menjadi seorang guru. Sekarang simak baik-baik studi kasus yang akan dibacakan. Nah, jadi kondisi di kelas 1 SMP Negeri 1 Makassar itu kondisi kegiatannya itu kondusif, pembelajaran dan interaksi antara murid dan siswa berjalan dengan lancar. Mereka saling merespon dengan baik. Namun kemudian Pak Wawan itu memberikan tugas kepada siswa. Pada saat memberikan tugas, ternyata ada satu siswa yang tidak mengerjakan tugasnya, dan akhirnya Pak Wawan marah karena siswa yang tidak bekerja itu tidak dapat menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Pak Wawan. Nah, sekarang di sini ada dua sisi. Yang pertama, sisi siswa. Siswa yang tadinya mau menanggapi menjadi tidak jadi karena seorang siswa yang disebut tadi Pak Wawan. Nah, kemudian di sisi guru, Pak Wawan yang mengajar saat itu dalam kondisi kelas yang sangat kondusif, kegiatan pembelajaran dan interaksi antara murid dan siswa berjalan lancar. Mereka saling merespon, kemudian marah karena adanya tadi kesalahan satu murid. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan model pembelajaran apa yang akan kalian terapkan ketika kalian itu menjadi Pak Wawan, di mana kalian itu mengajarkan mengenai perangkat-perangkat IT di kelas 1 SMP tadi. Terus dari pendekatan pembelajaran yang kalian pilih, kalian harus kembangkan pendekatan pembelajaran tersebut. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu sampai 30 menit ke depan. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu 30 menitnya sudah habis. Bagaimana? Apakah pekerjaan kalian sudah selesai? Sudah Bu. Alhamdulillah kalau pekerjaan kalian sudah selesai. Jadi sekarang Ibu minta kalian untuk membacakan hasil dari pemikiran kalian ketika kalian telah menjadi guru. Dimulai dari Arin, kemudian disusul Adit, dan terakhir Iwandi. Baik, jadi jika saya menjadi Pak Wawan, saya akan mengambil pendekatan proses, di mana guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengamati atau memilih perangkat IT yang mereka sukai. Pendekatan ini mengilustrasikan untuk
atau melakukan komunikasi antara guru dan siswa agar mengerjakan tugas yang telah diberikan sehingga proses pembelajaran lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan pendekatan dalam pembelajaran yang tepat, diharapkan siswa dapat menemukan serta melatih potensi yang dimilikinya secara optimal. Tujuannya agar siswa bisa meraih prestasi terbaiknya. Dengan adanya pendekatan proses, peserta didik dapat terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi belajar. Tidak hanya itu, peserta didik juga dilatih untuk berpikir lebih kritis. Pendekatan proses lebih mengutamakan pada pengembangan kreativitas peserta didik dalam belajar sehingga mereka secara aktif dapat mengembangkan dan menerapkan kemampuannya. Oke, terima kasih Arin. Sekarang Adit. Baik Bu, jadi jika saya menjadi Pak Wawan, saya akan mengambil pendekatan saintifik karena proses pembelajaran yang berlangsung dirancang sedemikian rupa supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan melalui tahapan mengamati dan menalar. Kemudian dari pendekatan pembelajaran tersebut, saya kembangkan menjadi pendekatan pembelajaran STEM. Pendekatan silo mengacu pada pembelajaran yang terpisah-pisah dalam subjek STEM. Penekanan pembelajaran yaitu perolehan pengetahuan dibandingkan dengan kemampuan teknis. Pembelajaran padat pada masing-masing subjek memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pendekatan silo dicirikan oleh pembelajaran yang didorong oleh guru. Siswa disediakan sedikit kesempatan untuk belajar dengan berbuat. Justru mereka diajarkan apa yang harus mereka tahu. Tujuan silo adalah untuk meningkatkan pengetahuan yang menghasilkan penilaian. IT juga salah satu media yang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Namun, dalam penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran karena sering terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi informasi. Sekarang Irwandi, silahkan. Pendekatan open-ended sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Hal ini disebabkan karena pada pendekatan open-ended formulasi masalah yang digunakan adalah masalah terbuka Open-ended memiliki banyak jawab atau banyak cara penyelesaian. Kegiatan tersebut membuat para siswa aktif dan senang dapat mencari dan menemukan sendiri jawabannya. Baik anak-anak, setelah Ibu mendengar semua hasil pemaparan kalian, menurut Ibu semua pemaparan kalian bagus dan Ibu harap kalian benar-benar mengerti dengan materi kita kali ini. Jadi sebelum menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, saya rasa kalian semua betul-betul mengerti dengan pembelajaran ini. Sebelum menutup pembelajaran ini, karena waktu juga sudah habis, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Ibu keluar dulu, silakan istirahat sebelum melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Baik Bu.